Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Neng Imas dengan NPM 032118090. Saya merupakan mahasiswi Universitas Pakuan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi tentang teks laporan hasil observasi. Di sini terdapat dua kompetensi dasar. Yang pertama 3.1 yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 4.1 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi secara lisan maupun tulis. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mengenal teks laporan hasil observasi. 2. Siswa dapat menentukan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. 3. Siswa dapat menentukan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. 4. Siswa dapat menyusun ringkasan teks hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi mempunyai ciri umum sebagai berikut. 1. Bersifat objektif, penulis tidak memihak orang atau pihak tertentu. 2. Sifatnya universal dan global. 3. Ditulis berdasarkan fakta, penulis harus memberikan hasil pengamatan berdasarkan data sebenarnya. 4. Teks bersifat khusus atau spesifik. Penulis harus memberikan hasil pengamatan secara jelas pada suatu permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar permasalahan tersebut. 5. Tidak mengandung hal-hal bersifat menyimpang, duga-dugaan yang tidak tepat, atau pemihakan terhadap sesuatu. 6. Ditulis secara lengkap. Penulis harus menyajikan hasil pengamatan secara rinci untuk keperluan pembaca. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, klasifikasi umum, yaitu bagian yang berisi definisi atau keterangan umum dari aspek yang akan dilaporkan, seperti penjelasan atau pengertian hal yang akan dilaporkan. Dengan kata lain, bagian ini berisi definisi umum tentang objek yang diobservasi. 2. Deskripsi bagian, yaitu bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci dari segala hal yang akan dilaporkan, seperti ciri-ciri dan gambaran kompleks dari hal yang akan dilaporkan. 3. Deskripsi manfaat, yaitu bagian dari laporan hasil observasi yang berisi tentang manfaat dari adanya laporan tersebut. Fungsi laporan hasil observasi. 1. Sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. 2. Sebagai laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. 3. Sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Adapun tujuan teks laporan hasil observasi: 1. Mengatasi suatu permasalahan. 2. Menemukan metode atau teknik terbaru. 3. Mengambil keputusan yang paling efektif. 4. Menguji suatu hipotesa. 5. Mengetahui perkembangan suatu masalah. Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Penggunaan kata dan frasa atau kata kerja adalah kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Sedangkan frasa atau kelompok kata adalah kata-kata yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung satu fungsi makna. 2. Penggunaan kata dan frasa nomina. Sedangkan frasa atau kelompok kata adalah kata-kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung satu fungsi makna. 3. Penggunaan sinonim atau persamaan kata. 4. Penggunaan antonim atau lawan kata. 5. Penggunaan konjungsi atau kata hubung seperti dan, atau, tetapi, dan ketika. 6. Penggunaan kalimat kompleks.
kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Terdiri dari kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. 7. Penggunaan kalimat simpleks atau kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur kalimat, baik SPOK atau SPO. 8. Menggunakan istilah. Istilah dalam teks laporan hasil observasi adalah kata-kata yang bersifat keilmuan atau teknis atau sering juga disebut dengan kata-kata ilmiah. 9. Menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi berfungsi untuk memberikan definisi tentang suatu objek, sedangkan kalimat deskripsi berfungsi untuk memberikan gambaran tentang suatu objek. Adapun contoh dari teks laporan hasil observasi, bisa kalian baca ya teman-teman. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.